Saya beri kesempatan kepada Ibu Ida Syahidah untuk menyampaikan selama 2 tahun lebih di DPR RI, kira-kira apa saja hal-hal yang sudah dilakukan, terutama membawa aspirasi masyarakat Gorontalo. Silakan. Saya izin buka masker, bisa ya? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sahmin Madinah, akademisi IAIN Pak ya. Mohon maaf ini tidak menyebutkan jabatannya dan titelnya. Juga yang saya hormati Bapak Indra Yasin. Yang saya hormati juga Pak Amir Halid. Ya, terima kasih Bapak. Juga yang saya hormati Pak Amir Arham serta Pak Ridwan Monoarfa dari Partai Nasdem dan seluruh hadirin pada malam hari ini yang bersama-sama kami untuk menyaksikan dan mendengarkan diskusi menagih janji wakil rakyat. Saya ucapkan terima kasih kepada Mimosa dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berdiskusi pada malam hari ini. Hari ini saya didampingi oleh beberapa tim saya juga hadir pada malam hari ini. Dan yang saya hormati juga para pemirsa Mimosa TV dimanapun berada yang hadir pada hari ini maupun yang lewat menonton TV siaran langsung. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Provinsi Gorontalo, termasuk seluruh kader Partai Golkar dari tingkat provinsi, desa, kelurahan atas dukungan dan apresiasi yang tinggi kepada saya sehingga saya terpilih menjadi anggota DPR RI Dapil Provinsi Gorontalo. Kenapa dalam pemilihan ini sejak masa pemilihan memasuki tahun ketiga, dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang memasuki tahun ketiga, saya merasa penerimaan masyarakat terhadap saya merasa sendiri bahwa penerimaan masyarakat terhadap saya semakin besar. Kemudian ini juga merupakan hadiah terbesar bagi saya bahwa saya bisa melakukan banyak hal untuk kepentingan masyarakat, tetapi di sini juga masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya lakukan. Kedua, saya juga terpilih sebagai anggota DPR RI ini di Komisi 8, ya di Komisi 8 sesuai dengan passion saya. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Saya senang bergelimang bertemu dengan masyarakat-masyarakat di mana di Komisi 8 ini kalau ketua komisi saya mengatakan bahwa Komisi 8 adalah komisi dunia akhirat. Komisi dunia akhirat. Kenapa Komisi 8 dikatakan bahwa komisi dunia akhirat? Karena di Komisi 8 mempunyai mitra kerja adalah dari Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Amil Zakat, serta BPKH. Nah, pada kondisi saat ini hampir seluruh permasalahan dan kebijakan yang terkait hajat hidup masyarakat itu ada di Komisi 8. Nah, ini tidak terlepas bahwa di Provinsi Gorontalo sehingga saya dapat menyampaikan banyak aspirasi masyarakat kepada kementerian dan lembaga terkait. Terutama biasanya aspirasi yang banyak disampaikan oleh masyarakat itu yaitu kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Agama, khususnya terkait
pemadaan data, bantuan sosial, dan haji. Terkait apa yang sudah saya lakukan pada Dapil Provinsi Gorontalo selama saya menjadi anggota DPR RI ini, kita tahu bahwa mempunyai 3 fungsi, fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan anggaran. Maka pada setiap RDP, rapat kerja dengan mitra komisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Gorontalo menjadi farming yang saya suarakan agar suara rakyat Gorontalo terhadap kebijakan nasional terakomodir baik secara aturan dan anggarannya. Kemudian yang paling penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, bagaimana kita bisa mengawal program-program dan bantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi Gorontalo. Secara akumulatif bahwa program yang saya kawal di bidang sosial yaitu program PKH, bantuan pangan non tunai, atensi yatim dan disabilitas, serta rumah tidak layak huni atau yang kita kenal rutilahu, serta kearifan lokal, keserasian sosial, bantuan sembako, program bencana sosial lainnya. Ini di Kementerian Sosial. Dan perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Gorontalo bahwa program yang saya bawa untuk setiap tahunnya, alhamdulillah di tahun 2021 ya, walaupun memang ada refocusing, ini saya bisa mengupayakan pembangunan rutilahu untuk Provinsi Gorontalo sebanyak 100 rumah. Ya. Itu di satu kabupaten Gorontalo, yaitu di 2 kecamatan, Kecamatan Tabungo dan Kecamatan Limboto Barat. Dana yang diberikan adalah kepada KPM ini berupa uang tunai sebesar 20 juta. 20 juta langsung diberikan kepada penerima manfaat. Dan itu ya, itu sesuai dengan data DTKS, sesuai dengan usulan juga daripada pemerintah daerah termasuk kepala desa, kemudian juga dibantu oleh beberapa kader Partai Golkar yang memahami kondisi wilayahnya, serta informasi dari beberapa pihak. Apabila dari informasi ini tidak, setelah kami asesmen, jadi yang mengasesmen itu bukan hanya kami saja, tetapi langsung dari Kementerian Sosial. Apabila tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka diganti oleh keluarga penerimaan manfaat lainnya, dan itu terjadi di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, yaitu di Kecamatan Limboto Barat. Tetapi alhamdulillah walaupun ada pergeseran, bukan pergeseran maksudnya dialihkan, tetapi alhamdulillah itu tetap bisa dipenuhi 100 rumah itu. Dan insya Allah untuk tahun ini di tahun 2022, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan juga meningkat dari 100 rumah di tahun lalu menjadi 200 KPM. Ya. Berarti nilainya adalah 4 miliar. Saya berikan kepada Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bualemo. Sementara yang menjadi tugas saya dalam pengawasan dalam penyaluran ini mencapai ratusan miliar ya. Terakhir di tahun 2022 ini pada tanggal 5 Maret lalu dilakukan percepatan pencairan bantuan di Gorontalo, itu dari Kementerian Sosial juga, kucuran dana keluarga penerima manfaat untuk Provinsi Gorontalo itu mencapai 66.615
KPM. Jadi mencapai 146 miliar. Dan pada waktu itu kami yang di Komisi 8 diminta oleh Ibu Menteri untuk mempercepat anggaran. Karena banyak dari KPM-KPM ini yang belum mencairkan anggarannya. Sehingga pada waktu itu saya bekerja 2 hari, roadshow dari seluruh kabupaten kota untuk mempercepat proses anggaran tersebut agar segera cair. Kemudian juga ada bantuan pangan non tunai, yaitu mencapai 54 miliar yang disalurkan triwulan pertama kemarin di tahun 2022. Itu mencapai 90.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian terkait di bidang keagamaan, khususnya bidang agama Islam, Provinsi Gorontalo pada tahun 2020, alhamdulillah saya mengawal terkucurnya dana lebih dari 11 miliar, yaitu program BOP, bantuan operasional untuk 1014 TPQ, masing-masing mendapatkan 10 juta. Kemudian 103 madrasah diniyah masing-masing mendapatkan sekitar 15 sampai 20 juta. Kemudian 30 pondok pesantren masing-masing mendapatkan sekitar 40 juta tergantung sesuai dengan jumlah santri sebagai penghuninya. Dan itu berlanjut di tahun 2022. Meski pada skala yang agak kecil. Jadi memang ada beberapa TPQ madrasah diniyah yang pada saat kami memberikan bantuan, ini syarat atau prosedurnya belum lengkap. Misalnya tidak terdaftar di Kanwil Agama, sehingga kami mengusulkan tidak bisa terrealisasi. Kemudian alhamdulillah ada beberapa juga pondok pesantren yang cukup besar mendapatkan bantuan, yaitu Salafiyah yang ada di Pohuwato dan beberapa pesantren yang ada di Kabupaten Lualimo dan Kabupaten Gorontalo. Terhadap lembaga pendidikan keagamaan pada tahun 2021 terkucur hampir 3 miliar untuk pembangunan dan renovasi ruang kelas madrasah, ruang asrama pesantren dan masjid-masjid yang ada di Provinsi Gorontalo sebagai program aspirasi saya melalui Kementerian Agama dan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Beberapa di antaranya yang terakhir adalah mendapatkan bantuan program ini adalah pesantren Al-Islam yang ada di Kabupaten Gorontalo, kemudian Darul Madinah, serta At-Tarwin Muhammadiyah yang ada di Kelurahan Kota Timur. Selanjutnya saya juga mengawal anggaran miliaran rupiah untuk pembangunan asrama sekolah dan KUA yang ada di Provinsi Gorontalo. Seperti terakhir untuk pembangunan laboratorium yang ada di Mancendikia dan asrama siswa Mancendikia dan asrama terpadu MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Nah, untuk layanan masyarakat dan bencana, alhamdulillah melalui BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, ada 1 mobil ambulan, baru 1 ya, mohon maaf, baru 1 saya turun untuk melayani kebutuhan masyarakat secara darurat, serta peralatan kebutuhan lain terhadap korban bencana alam, bencana sosial dan musibah kebakaran yang bisa langsung disalurkan kepada korban bencana. Selanjutnya dalam isu-isu aktual nasional yang terdampak bagi Gorontalo, salah satu hal yang paling keras saya suarakan adalah soal penolakan wacana penggunaan BPIH Haji untuk penanggulangan COVID. Dan di beberapa media saya katakan dana BPIH ini adalah milik jemaah haji dan itu tidak bisa diganggu. Karena apa? Karena ada beberapa jemaah haji yang meragukan tidak berangkat haji, takutnya dananya dipakai hal-hal yang tidak dikehendaki. Dan alhamdulillah ada pernyataan dari Ketua BPKH
Badan Pengelola Uang Haji bahwa dana itu ada, dan pada waktu itu kami sudah mensosialisasikan kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Aston, yang kedua di Hotel Aston, yang pertama di gedung Mes Haji. Dan kegiatan-kegiatan yang lain, yang sesuai dengan passion saya juga, saya mendirikan sebuah rumah aspirasi untuk anak-anak yang kurang beruntung, yaitu sebuah bangunan yang bernama IPWL Ummu Syahidah. Apa itu IPWL? IPWL adalah institusi pelayanan wajib lapor nafsa yang ada di Tamalate, dan alhamdulillah kami bekerja sama dengan BNN, kemudian dengan Kementerian Sosial menangani anak-anak korban nafsa, di mana di Gorontalo jumlah anak-anak korban nafsa cukup tinggi, terutama anak-anak yang masih di bawah umur. Nafsanya memang sederhana, yaitu mengisap lem fog ya, lem, sehingga mereka secara kesehatan tentunya merusak otak dan masa depan mereka. Dan alhamdulillah selama ini saya bekerja sama dan dibantu oleh adik-adik alumni STKS juga bisa menolong mereka sehingga mereka tidak terjerumus lebih dalam lagi dalam penggunaan nafsa itu sendiri. Dan alhamdulillah setiap bulan mereka ada yang masuk, ada yang keluar, karena keluar juga sesuai dengan keputusan dari BNN dan pihak kepolisian. Dan yang kedua, saya juga menangani anak-anak bermasalah dengan hukum, ABH, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bermasalah Hukum, yang lokasinya di Buladu. Kasus-kasus anak bermasalah hukum ini menjadi salah satu keprihatinan saya. Karena bagi saya ada sebuah pertanyaan yang bertanya kepada saya, kenapa ibu menolong anak-anak yang bermasalah hukum? Biar saja dia di penjara. Saya katakan tidak, karena bagi saya anak-anak mempunyai masa depan, masih mempunyai masa depan. Dan anak-anak ini anak-anak bangsa yang harus kita selamatkan. Dan bagi saya, apabila mereka tidak kita selamatkan, itu bisa menjadi bom waktu Gorontalo tidak mempunyai anak-anak yang cerdas. Nah, alhamdulillah setiap kami bekerja sama dengan Kemenkumham juga, pihak kepolisian, para jaksa, hakim bisa membantu agar anak-anak ini apabila kesalahannya tidak fatal, karena kasus-kasus anak bermasalah hukum ini adalah bervariasi, ada yang pencabulan, ada yang persetubuhan dilakukan anak di bawah 17 tahun, serta pencurian. Dan kalau mereka tidak begitu parah, maksudnya hukumannya tidak berat, saya mohon kepada hakim dan pengadilan sekiranya bisa direhabilitasi di LKS Ummu Syahidah. Karena kalau mereka masuk di lembaga yang namanya LPKS, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, ya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, walaupun khusus anak, tetapi ada sebuah trauma yang menyebabkan mereka trauma itu sampai akhir hayatnya. Bagi saya mereka adalah anak-anak yang mempunyai masa depan, anak-anak bangsa. Nah, inilah sedikit yang saya sampaikan. Paling tidak dari memasuki tahun ketiga ini saya sudah berusaha keras membantu persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan masalah agama yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan mohon maaf apabila masih banyak aspirasi yang belum saya penuhi, ya. Mohon maaf sekali lagi karena memang terbatasnya anggaran, ya. Kadang beberapa masyarakat menyampaikan kepada saya, hari ini proposal, hari ini harus ada bantuan. Nah, itu sesuai kami, semuanya sesuai dengan prosedur kami lakukan. Apabila memang memenuhi, kami bisa penuhi. Apabila belum, mohon kesabarannya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan anggota DPR yang lain, Bapak Rahmat Gobel sebagai wakil ketua DPR RI, juga senior saya Pak El Nino juga banyak bantu untuk program-program Provinsi Gorontalo. Ya. Juga senior saya dari DPD Ibu Rahmiyati Yahya,
Bapak Ustadz dan Adinda Dewi, di mana program-programnya semua juga menyentuh kepentingan masyarakat Gorontalo. Baik. Terima kasih. Iya, Ibu Ida, kalau selama Ibu Ida turun ke masyarakat, reses, kemudian tadi juga banyak hal yang disampaikan. Kira-kira Ibu melihat persoalan apa yang paling mendasar masyarakat Gorontalo? Kayak kita juga ini masih masyarakat miskin, disebut miskin. Iya, persoalannya banyak ya. Kompleks sekali permasalahan-permasalahan yang ada di Gorontalo. Di saat saya turun banyak masyarakat yang memang semuanya belum tersentuh oleh bantuan. Ya. Kemudian juga banyak masalah-masalah yang dihadapi anak, banyak juga masalah-masalah yang dihadapi oleh kurangnya fasilitas pendidikan di bidang keagamaan. Ya. Nah untuk itulah memang beberapa waktu yang lalu kami pada saat RDP itu mengusulkan kepada Pak Menteri, tolong Pak Menteri sekiranya dibantu sekolah-sekolah pendidikan Islam yang dari swasta, sekiranya bisa dibantu anggaran untuk renovasi atau rehab atau penambahan ruang kelas atau mungkin sarana-sarana komputer atau internet. Kemudian kalau kita bicara tentang kemiskinan, itu adalah tanggung jawab kita semua, ya, adalah tanggung jawab kita semua. Di DPR RI ada 3 orang, di DPD ada 4 orang, ya. Itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Dan di hadapan kita ada orang-orang pintar, akademisi, banyak pengusaha juga. Nah itu untuk mengentaskan kemiskinan adalah kita harus guyup, mohyulah, ya, bergotong royong. Bagaimana kita bisa mengangkat saudara-saudara kita ini yang kurang beruntung. Nah kalau mereka mengatakan miskin, banyak program-program memang dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya juga alhamdulillah ikut juga mengawal dalam arti memberikan kemudahan untuk program-program dari pemerintah provinsi lewat UMKM-nya, ya. Alhamdulillah Bapak Gubernur beberapa waktu yang lalu juga memberikan bantuan modal tidak dikembalikan. Jadi modalnya itu modal langsung senilai sekitar kayak UMKM sekitar ada yang 2 juta, ada yang 1.200.000 kepada penerima UMKM yang memang perlu dibantu. Itu. Terima kasih. Ya, sekarang ini permasalahan yang paling dekat dan kekhawatiran karena sudah menjelang Ramadan. Ini minyak kelapa yang langka dan mahal. Minyak goreng. Kira-kira apa? Minyak kelapa. Ada solusi? Iya, mungkin Pak Hadi sudah baca di koran nih bahwa perjuangan daripada Pak Gubernur, ya, perjuangan daripada Gubernur untuk membantu meringankan masyarakat Gorontalo dengan mendapatkan bantuan 1 juta kilo, ya, 1 juta kilo untuk 1 juta liter, ya, 1 juta liter bantuan minyak goreng. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada program subsidi bantuan minyak goreng, ya, kepada masyarakat. Dan beberapa waktu yang lalu sudah 3 kali ini mengadakan pasar murah juga, ya, pasar murah yang dilaksanakan di beberapa titik di mana memang minyak goreng ini bukan hanya di Gorontalo saja, ini adalah kesulitan nasional, ya, kesulitan nasional, sehingganya mudah-mudahan kesulitan menjelang hari raya ini bisa terkendali, bisa teratasi lewat program, lewat lewat lobby-lobby Pak Gubernur kita kemarin kepada Menteri Perdagangan. Ya, pertanyaan terakhir, Bu. Ibu termasuk juga yang diwacanakan calon gubernur. Siapa bilang? Ya, diwacanakan. Sekarang kan banyak masyarakat yang mengaspirasikan. Tapi saya belum dengar dari Ibu tanggapannya. Sekarang mau dengar. Oh ya, Pak Adi dengarnya gitu ya? Ya.
Jadi kalau di Partai Golkar itu kan ada mekanismenya, ya, mekanisme partai yang harus saya penuhi, yang saya harus ikuti, ya, berdasarkan hasil survei. Ya, siapapun dari Partai Golkar mempunyai kesempatan untuk menjadi gubernur, calon gubernur, bakal calon gubernur. Ya. Semua dari Partai Golkar mempunyai kesempatan untuk bakal calon gubernur. Nah, siapapun itu. Nah, nanti dari hasil survei itulah siapa yang unggul, ya. Tetapi saya mendukung hasil survei siapa yang unggul untuk Partai Golkar maju di Pilgub yang akan datang. Kalau hasil survei Ibu tertinggi, siap? Kenapa tidak? Oh ya, baik. Ya, terima kasih Bu.